Kekerasan seksual disertai pembunuhan kembali terjadi di Tangerang, Banten. Seorang gadis berusia 18 tahun diduga tewas setelah sebelumnya diperkosa dalam mes karyawan tempatnya bekerja di PT Polita Jatimulya Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban yang baru 4 bulan bekerja di PT Polita ditemukan tewas di dalam kamar yang ditempatinya dalam kondisi tanpa busana dan terdapat gagang cangkul tertancap di bagian tubuhnya. Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang AKBP Sutarmo mengatakan pelaku diduga sempat memperkosa korban sebelum membunuh karena ditemukan adanya bekas sperma di bagian tubuh korban. Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah korban dibawa ke RSUD Tangerang untuk diotopsi, sementara kasusnya masih dalam penanganan petugas Polsek Teluk Naga dan Polres Metro Tangerang. Terus pernah cerita nggak punya masalah nggak sih korban? Nggak ada bang, jarang cerita. Jarang cerita. Selama ini korban punya pasangan nggak bang? Punya pacar atau punya? Saya nggak pernah cerita. Nggak cerita dia sama orangnya. Oh, berarti korban sangat tertutup gitu ya? Iya, Motif belum bisa kita ketahui karena kita dalami dari beberapa periksaan saksi. Kalau motif diketahui nanti setelah tersangkanya bisa tertangkap. Kalau sekarang tersangkanya belum kita motifnya. Ya. Dugaan kita ya mungkin ada hubungan pacaran sehingga ada permasalahan di antara. Ya, polisi memeriksa orang-orang dekat korban untuk menyelidiki siapa pelaku pembunuh bersenjata cangkul di mes karyawati di Tangerang, Banten. Penghuni mes mengaku pria tidak diperbolehkan masuk sementara sepengetahuan keluarga korban tidak punya pacar. Polisi masih menutup akses bagi siapapun untuk masuk ke kamar Eno Farihah, korban pembunuhan di mes karyawati PT Polita Global Mandiri di Kabupaten Tangerang, Banten. Saat ini pelaku masih kita lidik siapa pelakunya, karena anggota kami pun di lapangan masih melakukan penyelidikan. Ada orang-orang terdekat? Orang-orang terdekat itu semua masih kita proses, masih kita proses penyelidikan. Keluarga mengaku sepengetahuan mereka korban belum memiliki teman dekat pria. Tapi sebelumnya sudah pernah Pak si almarhum ini membawa seorang pacar atau kamu? Belum pernah. Oh, belum pernah ya. Belum diketahui bagaimana pembunuhan bisa terjadi di dalam mes. Penghuni mengaku tidak pernah terdengar suara mencurigakan dan tidak boleh ada pria masuk ke dalam mes karyawati. Satu kamar minimal sih 2, cuma dia 3. Sama teman kerja juga? Iya. Kalau di sini boleh bawa cowok nggak sih sebenarnya? Nggak boleh. Sini nggak boleh bawa cowok, dia di sini nggak bebas. Tapi waktu semalam Mbak ada di sini? Semalam ada, iya. Dia kerja? Dia nggak masuk pagi. Tapi dengar suara teriak atau minta tolong bagaimana? Dengar nggak? Nggak ada sih, suara teriakan nggak ada. Nggak ada yang ini, banyak teman di sini nggak ada yang dengar. Si Mbak di sini nggak dengar sama sekali? Nggak lihat masuk cowok di sini? Iya, juga pintu gerbang udah ditutup jam 11 atau 11. Mbak terakhir lihat si korban ini kapan Mbak? Korban Terakhir pulang kerja jam setengah 9, sekitar setengah 9, jam 9. Malam? Iya. Dia udah nggak kemana-mana tuh? Nggak kemana-mana, paling duduk di sini. Nah pas malam itu dia sendiri apa berdua apa bertiga? Sama temannya juga, sama sebelah temannya. Kasus ini sedang dalam penanganan petugas gabungan Polsek Teluk Naga, Polres Metro Tangerang, dan Polda Metro Jaya. Dari Tangerang, Banten, Nur Hayati Khafifah, TV One mengabarkan. Sementara itu polisi memastikan adanya aktivitas seksual di kamar tempat Eno Farihah ditemukan tewas. Ditemukan alat bukti gagang cangkul untuk melukai korban. Eno Farihah, karyawati pabrik usia 19 tahun, ditemukan tewas Jumat pagi di dalam kamarnya, yaitu di mes khusus karyawati pabrik tempat korban bekerja di Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku pembunuhan menggunakan gagang cangkul untuk melukai korban.
Polisi dari Polsek Teluk Naga dan Polres Metro Tangerang yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara hari Jumat. Ada ditemukan fakta kejadian hubungan seksual karena ada barang bukti yang ditemukan terdapat sperma. Korban tinggal satu kamar bersama dua teman kerjanya. Saat pembunuhan diduga terjadi, yaitu Kamis malam atau Jumat dini hari, kedua teman sekamar korban tengah bekerja shift malam di pabrik. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Polisi hari ini menyerahkan jenazah Eno Parihah kepada keluarga. Jenazah korban pembunuhan sadis di mes pabrik ini telah selesai diotopsi. Penyerahan jasad korban berlangsung di Rumah Sakit Umum Tangerang, Banten. Di rumah sakit ini pula lah jasad korban sebelumnya diotopsi. Keluarga menyatakan akan memakamkan korban di kampung halamannya, yaitu di Desa Pengadikan, Lebakwangi, Serang, Banten. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, kasus pemerkosaan kembali terjadi. Seorang perempuan 19 tahun diperkosa di depan pacarnya sendiri di kawasan Terminal Mardika, Kota Ambon, Maluku. Sementara itu di Aceh Singkil, pemerkosaan bocah 7 tahun terancam 15 tahun penjara. NW, pelaku pemerkosaan berusia 32 tahun ini, terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian setelah dilaporkan BT, wanita berusia 19 tahun yang menjadi korban pemerkosaan. Pelaku melancarkan aksinya ketika melihat kedua pasangan melintasi lorong, sebuah gedung di Terminal Mardika. Pasangan ini kemudian diancam dan dibawa ke sebuah ruangan kosong. Dalam aksinya, pelaku sempat menyuruh pacar korban untuk bersetubuh dengan pacarnya. Dirinya pun mengabadikan tindakan asusila yang dilakukan korban bersama pacarnya. Ironisnya, usai menyuruh korban dan saksi berbuat asusila, pelaku pun melakukan hal yang sama dengan memperkosa korban berkali-kali. Perbuatan ini dilakukan di depan pacar korban. Namun sang pacar hanya pasrah dan melihatnya karena takut video dirinya disebarkan. Pak Ajar, 22 tahun, warga desa Sukadamai, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, kini harus mendekam di Mapolsek Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, akibat ulah bejatnya. Pak Ajar dituduh memperkosa UL, bocah berusia 7 tahun yang masih duduk di kelas 1 sekolah dasar. Pria bertato ini ditangkap polisi setelah tokoh masyarakat bersama perangkat desa dan Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan LSM Pelampuan melaporkan ulah bejat Pak Ajar yang telah memperkosa UL. Dari hasil pemeriksaan, Pak Aja mengaku memperkosa UL karena tak kuat menahan nafsu setelah menonton film porno dari HP genggamnya. Sehingga ketika UL melintas di tempat sepi, Pak Aja pun langsung menyeret korban ke semak-semak dan melakukan aksi biadabnya tersebut. Dari Ambon dan Aceh Singkil, tim TV One mengabarkan. 3 warga di Jember, Jawa Timur terluka parah setelah diserang kera liar. Warga pun resah dan takut beraktivitas di luar rumah. Beginilah kondisi Fitri Ayu Puspita, usia 10 tahun, warga Curah Mluworowo, Tamturambu Puji, Jember, Jawa Timur. Setelah digigit kera liar, korban mengalami luka parah di punggung. Kejadian bermula ketika Fitri hendak mandi di sungai. Tiba-tiba kera ukuran besar menerkamnya. Kera tersebut menggigit dan mencakar Fitri. Bahkan Fitri dan kera sempat terlibat perkelahian. Mendapat perlawanan, kera pun kabur. Korban lalu berteriak minta tolong dan kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Ya itu tiba-tiba melompat, ada di belakangnya itu katanya. Apa itu Pak? Ya itu kerannya itu, ada di belakangnya. Besar, hitam. Terus? Hitam anunya. Ya itu kejadian hari seperti ini. Itu ya untungnya masih bisa melawan seperti ini. Kalau udah. Sementara itu, menurut keterangan Kepala Dusun setempat Sugi, warganya yang digigit kera berjumlah 3 orang. Kedua korban lainnya masih mendapat perawatan di rumah sakit. Teror kera berjumlah 3 ekor ini membuat sebagian warga ketakutan dan memilih tinggal di rumah. Sementara hingga kini, warga masih mencari dan menyisir kera liar di sekitar desa. Dari Jember, Jawa Timur, Sinto Sofiadin, TV One mengabarkan.
Satpol PP kembali merazia pedagang kaki lima di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan dalam razia ini, lagi-lagi pedagang melakukan perlawanan. Satu persatu, lapak pedagang yang berjualan di atas trotoar dan bahu jalan langsung diangkat oleh petugas. Keributan pun tak dapat dihindarkan. Bahkan karena kesal, beberapa pedagang membuang barang dagangannya ke jalan raya. Menurut petugas, jelang bulan puasa banyak pedagang kaki lima yang mulai berjualan tidak pada tempatnya, terutama di kawasan Pasar Tanah Abang hingga Tamrin City. Bapak turun ini aja. Ini aja, jangan di sini aja Pak. Ini aja kita mau bawa ini. Bapak jangan begitu malah Bapak usah diatur nanti bisa pandang ke depannya. Dan kabar tadi